Oke, berjumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik wong ganteng sak donya, dan tamu kali ini nih benar-benar istimewa. Sangat istimewa, teman-teman. Wah, Pak, suaranya wang weng. Kenapa yang ini istimewa, teman-teman? Karena masa penantiannya ini lama sekali ya, padahal X kan. Iya. Samain X Hongkong berapa tahun? Sama yang dulu sih 10. Total Ya total 10. sebelum berangkat yang ini 10. 10 tahun. Tahun berapa itu, Mbak? 2017. 2000 7. 2007 ya 2007. 2007 sampai 2011. Terus 5 tahun di Indonesia. Terus punya anak itu kan 5 tahun. Terus 2016 berangkat lagi sampai 2022. 2007 sampai 2011. 3 tahun. 7 sampai 4 tahun. 4. Terus pulang berangkat lagi 2016 sampai 2022. berarti 4 tambah 6 10. Komplit 10 tahun. Ngerti. Memang nggak ada pilihan lain selain ke Hongkong. Nggak cocok yang kemarin ke Singapura sih. Berapa tahun ke Singapura? 1 bulan doang. Dulu. 1 bulan ke Singapura. Kok keren ngono, Mbak. Nah, sampai pertama kali ke Hongkong 2007 itu umur berapa? Umur sekitar 28 kali ya? Oh, 28. Sekarang? Sekarang? Sekarang 48. 20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu sampean wis ke Hongkong ya? Iya. Gila. Luar biasa. Kenapa kok balik lagi? Ya selain apa ya? Hongkong tuh asik sih, nyaman. Walaupun penuh tantangan tapi nyenengin deh. Kenapa kok nyenengin? Ya duitnya loh, yang jelas. Ada banyak duit di sini. Di sini. Terus kerjanya nggak berat? Ya dibilang berat sih enggak juga. Dibilang enggak, berat juga. Berat juga. Namanya kerja. Namanya kerja ikut orang ya. Gitu ya. Wis bener-bener sadar ya berarti sama. Iya. Kalau di Hongkong ini berat setengah, berat kalau kita rasakan, tapi kalau nerima gajian jadi beratnya hilang. Beratnya hilang. Ini enggak, ceritanya kan katanya kemarin 2022 kan sampean pernah dapat amplop merah. Iya. Amplop merah. Kenapa amplop kok merah. ada amplop merah? Itu amplop merah itu kan saya notis. Notis ditolak sama agensi. Tunggu gantimu dari Indo, ya udah. Terus saya gantian di notis sama majikan. Nah, terus saya dapat, alhamdulillah sih saya dapat majikan, alhamdulillah. Baik banget. Terus saya nunggu visa selama 2 bulan. Saya kerja juga sih di majikan itu. Oh, nunggu visa sambil kerja di situ. Terus gak bahaya deh gitu, terus kok nggak turun gitu loh. Oh, tapi ya dirahasiain pan itu notis kan? Iya, itu notis. COVID kan? Hah? Waktu COVID itu. Jadi notis bisa nunggu di Hongkong. Nunggu di Hongkong. Oh, makanya itu aku penasaran loh. Iya, waktu COVID itu kan gitu. Oh iya, harus COVID. Terus 2 bulan terus kebetulan yang agensi itu kan pulang Indonesia, yang stafnya aja, dia nggak bisa ngurus. Terus sampai 2 bulan kok nggak ada turun visa. Nah, majikan saya itu nanya gimana. Kalau nggak majikan nanya ya nggak tahu. Saya bukannya nggak tahu, katanya mungkin bentar lagi gitu katanya stafnya. Ya udah, terus saya dapat surat di agensi itu. Nah, aku pikir ya visa saya turun, nggak taunya visa saya ditolak. Saya di imigrasi, saya nanya, loh kenapa kok nggak tuh keluar visa? Terus Levan ya nesin lah, gamyong. Loh tim kayak Levan ya nesin lah. 2 kali terus langsung ditinggal pergi. Nah, di situ
sama imigrasi. Oh. Imigrasi. Dia tanya ke imigrasi, kenapa kok visaku ditolak, kenapa kok nggak bisa turun? Oh, nanya malah. Iya, dia tanya, kan disodorin Nanya. amplop merah. Oh, disodorin Amplop merah. pas nanya itu disodorin. Oh, Wah, enggak, kan dipanggil. dipanggil. Terus kamu harus pulang ke Indonesia. Terus Walah, dia berarti balik dipanggil nanya. di rumah majikan itu yang Loh, lagi kerja loh. itu. Enggak. Dipanggil ke imigrasi. Di imigrasi. Saya kan ke agensi ambil surat amplop merah itu. Saya kan nggak tahu dan nggak mengenal, ya baru kali itu Am- dengar Surat dan lihat amplop merah. surat amplop merah ya sekali itu, ya baru lihat di itu. Nah, saya ambil terus saya dipanggil ke imigrasi, saya pergi ke imigrasi. Terus saya Suruh dapet, pulang. suruh pulang. Tapi bawa surat itu. Iya. Bingung kan? Merah. Ya bukan bingung lagi. Lenglong. Lenglong, saya mau dari imigrasi Wancai saya nggak bisa pulang. Loh, kok nggak bisa pulang kenapa? Ya karena pikiran saya Shock. udah apa blank. Nggak siap. Ya gimana, saya pikir visa saya turun. Loh, visa saya nggak bisa turun, jadi otomatis ya blank lah. Oh, mumet ya. Ya nggak mumet. Terus akhirnya pulang, Ya dibeliin pulang tiket. Indonesia. Nah, dibelikan tiket sama Blank. majikan. Sama Agen. agensi. Kalau majikan kan udah beliin yang majikan lama, yang majikan baru ya nggak beliin. Yang kerja Terus 2 akhirnya, bulan terus Akhirnya akhirnya saya sampean pulang pulang Indonesia. dengan uang dibelikan sama majikan baru apa majikan lama? Majikan lama, majikan baru enggak. Oh, tapi sampean sudah di majikan baru kan? Udah 2 bulan. 2 Terus bulan. apa reaksinya majikan baru? Ya sedikit kecewa sih pasti. Oh, dia ada baik banget, tapi apa boleh buat, kalau kamu visanya nggak bisa ditungguin, saya ya cari lain lagi loh. Sedangkan itu mama saya nggak ada yang nungguin gitu. Tapi alasan imigrasi tidak menurunkan visa sampean apa kira-kira? Nggak ada, Suruh cuman pulang. baiklah. Levan Yanesina 2 kali loh. Tin kayak baiklah. Levan Yanesina 2 kali itu terus ditinggal pergi. Saya Baiklah nggak yo. tahu. Hai itu visanya Baiklah. nggak di approve, refuse. Review. Baiklah. Baik. Baiklah. Nggak ada alasan ya? Nggak ada. Oh. Loh, aku udah nanya tim kayak Levan Yanesina. Iya. Jawabannya gitu. Iya. Artinya kan menurut dia, menurut dari penangkapan dia apa yang dia sampaikan, menurut kita itu kan tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Tapi menurut sampean sendiri kira-kira Kira-kira sih apa yang menyebabkan nggak turun? yang menyebabkan ya majikan lama saya itu Heeh. yang Nulis anu apa nulis yang enggak ke imigrasi loh. Pikiran sampean itu. Iya iya, itu Emang di majikan lama apa yang terjadi? kan emang jahat yang itu, Oh, yang di mana? ya udah Sekip pokok Mei itu. Mm-mm. Wis pokok itu. Iya. Jadi itu jahat. Jahat. Jahatnya kayak gimana? Aduh, sampai ngeludahin juga lah. Dulu dulu. Heeh. Oh, terus akhirnya sampean break ya? Ya, notis saya emang Berapa dari- bulan di majikan itu? Saya bertahan itu sampai 5 bulan. Berarti itu 2022 sampean ganti majikan. 2022 bulan 5. Ah, sampean 2022 yang bulan majikan 10. muda ini kan berarti majikan yang baru toh. Yang Enggak kan cuman 2 bulan yang belum turun visa. Mm-mm. Terus 5 bulan sama yang ludahin itu. Berarti kan sebelum 5 bulan ini sampean finish, bukan majikan Finish, itu. finish. Tapi bukan majikan itu. Finish. Alhamdulillah itu Enggak, tapi baik. bukan majikan itu. Bukan. Oh, sampean ganti majikan. Ganti majikan. Ternyata Iya. dapat remuk Iya. 5 bulan. 5 bulan. Remuk, ganti lagi, dapat 2 bulan, bisa nggak turun, pulang Indonesia. Pulang Indonesia. Itu loh kasusnya. Kenapa kok sampai diludahi dan semuanya? Umurnya berapa emang? Itu Suce. Dia cacat. Oh, Jadi kayak Cing Sangpeng, pelampiasan gitu loh sama pembantu itu. Cing Sangpeng. Jadi uteknya salah. Aduh. Kadang kalau Gitulah, ngomongnya kan gitu. Uteknya Mm-mm. keliru wis. Gak wajar. tapi kalau sama keluarganya gitu ngomongnya kayak kita Baik-baik. begini baik, tapi kalau sama kita itu Sendiri, kayak oh. aduh. Menurut sampean, dia ada gangguan mental apa enggak? Atau sakit pikirannya enggak kira-kira? Menurut sampean, kan sampai 5 Menurut bulan. saya itu kayak dendam
dendam di mana kena gini loh, kayak kenapa sih kayak dendam pada orang yang Tidak bisa dia balas. iya, karena dengan keadaan fisiknya kayak gitu mungkin dia dendam ke orang gitu Oh, loh. Nah, itu. cacat Cacat, fisik. fisik. Pakai kursi roda. Bukan kursi roda, ya, kaki ini 2. Oh, 4, kaki 4 sing iso jalan iya, itu. tapi astagfirullahaladzim, jahatnya minta Loh, ampun. sampean waktu interview apa nggak ngeliat? Nggak ngeliat saya. Nah, Ya ini ini perlu dalam dibahas. batin saya ini, kenapa sih saya interview kok wajahnya nggak dikeliatin, kok tembok? Video Oh, call. video call. Video call itu tembok. Itu Oh, yang ngeceng emang dia sendiri berarti. keponakan. Oh, ponakannya yang Ponakannya dia nggak mau ngeliatin, nggak taunya emang kasus gitu loh. Ini Oh, orang sering ini loh. yang nggak dia kalau ngambil pembantu cuman sebulan, 2 bulan, Oh. 3 bulan gitu. Nah, kenapa saya juga penasaran gitu loh. Cuman dalam batin saya ini menolak. Nah, ini ya memang kesalahan dari saya ya. Ini batin saya ini nolak, cuman agensi udahlah Mbak Titi ambil aja gitu. Nah, di waktu itu saya tergiurnya, kenapa dia kok enggak, ya udah kamu minta berapa, 6.000 itu kok langsung. Oh, ya, 6.000. ya. Jadi kan kita menemukan masalahnya. Mm-mm. Dengan aku nanya ke sampean ini, saya bertanya itu akhirnya menemukan kesalahannya sampai terjadi seperti itu, sampai terjadi amplop merah. Runutannya ternyata di sana. Nah, gitu loh ya. Jadi teman-teman, setiap peristiwa, setiap kasus itu selalu punya latar belakang, selalu punya penyebab asal muasalnya. Ternyata dari situ, dari awal interview majikan nggak diperlihatkan, ditawarin gaji 6.000, it's okay, dilalah, nyemplung, rutak. Itu pun sampean bertahan 5 bulan. 5 bulan, alhamdulillah Mantap, masih bener bertahan. ya? Aslinya itu udah 1 hari itu udah saya udah nggak betah sebenarnya. Tapi kenapa kok apa yang menjadikan bisa sampai 5 Karena bulan? sama agensi nggak boleh Oh, Dia sampai nurut ditahan. sekali sama agensi ya. ditahan. Saya udah minta surat, udah ke situ nggak dikasih. Saya udah nggak kuat gitu loh. Terus habis itu selesai semuanya, ya dapat majikan Bukan- baru. Majikan baru dapat dari situ juga. Iya, heeh. Setia sekali sama Mister Sakiti. Cek balik neh nang agent itu. Astagfirullahaladzim, enggak, saya pindah. Saya pindah. Oh, pindah. Pindah. Heeh. Jadi Pindah. sampean mau berontak, sampean mau sudahlah, Ah, bertahanlah, bertahan. Bertahan. Karena kenapa Bukan. kalau sampean 1 bulan udah pergi, mereka harus ganti. Oh, Kamu harus matiin itu, Vian. Aku copyright soalnya kemarin suara itu. Jadi kayak gitu ya. iya. Oh, gitu dah. Jadi karena ada perjanjian agent dan majikan, makanya kadang-kadang kalau kamu ngebreak nanti 4 bulan aja, 3 bulan aja, atau 5 bulan aja, itu memang nunggu masa dimana kalau sampai bisa sampai bertahan di bulan itu, maka dia nggak ganti uang. Oh, gitu. Kan itu bisnis namanya. Kalau sampean pergi, kalau dia masih percaya sama agennya, kan dia ngijoli. Ngijoli bayarnya. Oh. Ngijoli atau bayar separuh, kan agent yang dapat untung. Oh. Baru dengar sekarang, baru tahu sekarang. Baru tahu. Itu agency trick. Jadi caranya begitu. Nah, sampean ini salah satu yang penurut. Padahal berarti hati itu ya wis Udah nggak cocok. Kenapa saya itu walaupun 6.000, jangankan 6.000. Terus terang saya jangankan 6.000, 8.000 aku nggak mau, karena dia jahatnya minta ampun. ya, tapi kan Dia- itu setelah tahu. Iya. 6.000-nya kan sampean nggak Nggak tahu. tahu. Iya. Ini hati-hati loh teman-teman. Kalau gaji kita diminta terus langsung diakan, hati-hati. Iya. Konsekuensinya kan itu loh. Iya. Nah, Dan kalau interview nggak diliatin orang tuh harus tanda tanya itu. apalagi itu nggak pengalaman. ketemu, nggak Nggak ketemu. ngobrol. Iya. Heeh. Nah, gitu teman-teman ya. Makanya kenapa di tempat kami itu ketika interview kita berusaha untuk memperlihatkan video call. Kalau memang kalian mau lebih puas lagi ya langsung datang. Bisa hari Minggu kita janjian untuk datang untuk ketemu. Yang kemarin soalnya anak yang break kita juga pertemukan. Jadi dia datang setelah keluar dari majikan,
1 hari dia ngekos di luar, terus kita pertemukan sama majikannya sebelum benar-benar tanda tangan dan deal-dealan. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Ini berarti kita dapat pembelajaran satu hal, bahwa hati-hati terhadap tawaran gaji yang lebih tinggi, pasti konsekuensinya itu wis pasti di Hongkong standar 4873 kita dapatnya 6.000. Otomatis kan ada apa ini di balik itu. Oke. Close berarti artinya surat merah itu kita tahu, majikan itu kecewa terus bikin ABCDFG, akhirnya visa sampai nggak turun, akhirnya amplop merah. Nah, akhirnya kan pulang. Iya. Kok sampai tahu kami, tahu kita, atau nyari kita, atau sampai nyari siapa itu kok sampai bertemu dengan kita sama Bu Jubi? Kok itu YouTube. ceritanya gimana ya sih, aku lupa ya. YouTube. Oh YouTube ya? Sampai nonton emang? Iya. YouTube aja. Oh, Sampai nonton? nonton sih kalau Channelnya. Iya. Nonton Iya. punyanya dia? Iya, iya. Terus sampai telepon? Iya. Telepon aja. Ya, aku udah lupa. Iya. Setahun soalnya ini, Iya. lebih. Setahun Iya. lebih 4 bulan. Kalau sampai nunggu setahun terus kayak sekarang baru 4 bulan kan? Ya, aku 10 bulanan kali aja ya. Tahun tambah. Setahunan lah, ya itulah. Iya. Ngeri. Dan sampai itu menunggu ya. Sampai setahun lah nunggu. Kok sabar itu kok nunggu? Ya sebenarnya nggak nunggu sih Mas, karena Masalahnya apa? Kenapa majikan kok? ini kan majikan yang ini Enggak, masalahnya sampean kok sampai setahun itu apa? Sampean tahu nggak? karena Kenapa? Lah yuk. Di cancel. di cancel kan. Sampean dapat interview pertama cancel. Iya. Majikan cancel. Cancel. Terus ngambil lagi. Ngambil lagi. Terus ya, majikan pertama cancel. Ya Habis yang itu- majikan ini kan Heeh. udah tanda tangan. Heeh. Terus bulan 8 kemarin tuh, 2023 nggak salah. Heeh. Itu ambil saya kan, terus katanya mertuanya udah nggak apa-apa, nggak jadi ambil, cancel. Nah terus bulan 1 diambil lagi. Berarti 1 tahun itu menunggu satu orang yang sama majikannya. Berarti yang pelintat-pelintut majikannya. Iya. Kok sampean sabar nunggu? Ya Kok enggak golek liane lah ngono. Atau gimana gitu enggak kan? Keluaran nyantol. belum ada yang pas, Soalnya pas dia ya? minta yang bisa sholat. yang bisa sholat gitu loh. Yang ini saya bebas, alhamdulillah Boleh sholat. boleh sholat. Itu permintaannya sampean kan? Iya. Aku cari yang bisa sholat. Iya. Nah, yang ini ngasih sholat. Alhamdulillah. Nah, akhirnya sampean teni. Iya. Iya. Akhirnya setahun. Balik ya di Hongkong. Iya. Data semuanya aman? Alhamdulillah aman. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dia nggak ada masalah, cuma nyantol dek mantan bojone KTP nih, domisilinya. Iya. Ya kan? Maksudnya mantan bojo? Dulu domisilinya kan Oh, KTP-nya. Nah, KTP-nya ada Jawa di Barat Jawa sana. Barat. Oh. Terus KTP-nya jadi geser. ID online kan harus ke Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, itu Jadi ruwet. kan harus pindah domisili kan. Nah, yang agak orangnya ribet di itu. luar. Nah, jadi aku mulai dari Bukan kakak lah, Indonesia lah. KTP lah, Dirubah pindah domisili Iya. ke Malang. iya ke Malang. Terus akhirnya bisa. Bisa. Contoh ya teman-teman semua yang pakai amplop merah, majikan ngasih rekod baik, dan KTP-nya pindah domisili dari Jawa Barat ke Jawa Timur ke Malang. Ini contohnya bisa berhasil, keren. Yang penting itu ada majikan, Alhamdulillah. bisa diproses. Terus majikan ini kamu cariin, Hmm. oh, sama bujuku. Terus mau sampai kamu kirimin videonya, Ya. terus sampai interview mbak. Ya. Interview. Yang kedua interview lagi nggak? Enggak. Oh ya jadi diambil gitu. Iya. Oh, Mereka kan sering komunikasi sendiri. Oh, ngobrol sendiri? Ngobrol Ya. sendiri sama saya. Selepas interview itu sering ngobrol sendiri. Sering ngobrol. Nah, ini temen nih bedanya ya. Sekali lagi saya kasih tahu, ini bedanya kami mengurusi dengan agent lain yang mengurusi. Ketika kami yang mengurusi, dibiarkan loh mbaknya komunikasi sendiri sama majikan. Kalau agent lain nggak bakal dikasih itu. Kalaupun majikannya nyuruh dia ke agen lain nggak bakal bisa kok. Karena kan dia udah ID orang kekunci Ya. sama kita. Kalau toh pun, Hmm. ya kan bisa jadi majikannya nggak mau pakai kita ngomong sama dia. Kalau Bisa, toh pun, bisa. ya bisa kan? Bisa. Oke, secara agent bisa kan? Hmm.
Tapi giliran agent yang golek PT tetap mumet kan. Tetap dia harus resign MD. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Tapi Oke. membebaskan untuk komunikasi walaupun belum bisa turun. Berarti WA-WA Iya, sama majikan. telepon iya. Telepon. Dan sampai akhirnya itu ya sudah lah, sampean sabar karena memang mencari yang bisa sholat. Iya. Makanya sampai 1 tahun dia nih. Mantap. Sekarang udah 4 bulan di sini ya. Alhamdulillah. Umurnya berapa? 48. Gila, 48 guys. Gak semua loh, ini spesial case. Kita memproses 48. Terakhir kemarin berapa? 52 ya? Sing Belgedes, sing manggon nang omahe dhewe, nginep ngamuk-ngamuk 52. Terakhir kita 52 itu pun nggak sampai finish ya. 5 bulan. 5 bulan kakean rewel, cincong cincrut, langsung minta cuti wis gak balik. Minta cuti di sekalian gak usah balik. Hati-hati ya ke majikan. Majikan gak kakean ngomong ini bahaya. Nek majikan cik ngomel-ngomel kamu tak intermediate. Oh, enggak. Berarti sekarang berjuang lagi ya di Hongkong. Iya. Mau cari apa lagi sih Mbak? Mau cari itu anak saya masih butuh buat ya biaya sekolah. Oh, yang nomor berapa? Nomor 2, Umur berapa? umur 12 baru aja. 12 sampai umur 48 dia 12. 48 kurangi 12. Berapa? 36 itu sampai ngelahirin dia. Iya. 36. Iya, yang dari Hong Kong 2011 itu. Dia lahir 2012. Yang masnya 2001. 2001 23 tahun berarti. Heeh. Wis aman, udah kerja. Alhamdulillah udah. Gak ngasih lagi zaman. Enggak. Terus belum menikah. Belum lah, masih anak. Cowok cewek? Cowok. 2 3 ya? Dua-dua. Dua-dua. Tinggalnya sama adiknya juga? Sama ayahnya sama sama adiknya. Sama ayahnya? Hmm. Ayahnya yang lama? Iyalah. Oh ikut ayahnya yang lama? Iya. Berarti yang baru ini nggak sama ayahnya? Enggak. Sama ibu sampean apa sama siapa? Enggak. Sendiri. 12 tahun dia tinggal sendiri? Yang enggak sama ayahnya. Ikut saya cuma 4 tahun. Oh terus sekarang sama ibunya. ayahnya? Sama ayahnya. Loh, berarti dua-dua anak sampean sama ayahnya? Iya. Lah kok sampean yang biayai? Lah kan Kan harusnya ayahnya. ya gimana sih namanya anak kalau Iya kan ngasihnya kan nggak rutin kan? enggak rutin. Soalnya ada bapaknya. Iya, enggak Mereka- tanggung jawab, cuman bantu pasti. Nggak maksudnya ini aku bingung kan. Kan sudah sama ayahnya tuh. Iya. Otomatis sekolahnya kan ya sama ayahnya tuh. Iya, sekolahnya Harusnya kan? sama ayahnya sebenarnya. Tinggalnya makan sama ayahnya Iya, tuh. ayahnya. Sampean kok masih pingin ngirimi? Yang ngirimi kan sekedarnya kan. Iya, yang enggak Yes. sekedarnya pasti bantu lah. Yang ya wis melok bapake. Iya. Tapi gimana wong ayahnya lagi jatuh? Maksudnya dalam perekonomiannya dia lagi di bawah. Oh. Ya, enggak apa-apa. Makanya gitu. kasihan. Iya. Padahal itu mantan. Mantan. Terus nggak nikah lagi? Dia belum. Dia belum nikah juga? Belum. Sama juga belum? Udah Sama sudah nikah lagi? nikah siri. Insya Allah, siri. Insya Allah. Oke. Untuk complicated ya. It's okay lah. Oke, poinnya aja. Amplop merah. Nunggu 1 tahun. Amplop merah. Minta yang bisa sholat. Ini case ya. Ini spesial case. Dapat 1 mbaknya. Karena dia mau sabar. Karena dulu pas obrol-obrolan sama saya sama bojoku, ya mbaknya sing tak ngomong sabar wong njaluke yang bisa sholat kok. Nah, bojoku ngomong ke saya, karena ini negara kafir. Kalau sampai ada yang bisa ngasih sholat ya wis sama mbaknya ditungguin ya itu. Jadi kita itu sesuai keinginan kalian ya teman-teman. Kalau kalian mintanya A, B, C, D, kita akan pastikan diem. Ya, tetapi kalau kalian ya sudah adanya ini pilihannya ini mau berangkat monggo. Tapi kalau kalian masih memilih, ya kita bebaskan untuk cari ke agent yang lain. Dan mana yang cepat, siapa yang duluan. Jadi kita tipenya kayak gitu.
Oke, 48 ini mau sampai berapa kontrak lagi? Insya Allah ya planning sih ya planning ya pengennya ya Insya Allah sih Mas ya semuanya sih Insya Allah itu kayak gak yakin. ya Insya Allah lah saya Berapa kontrak? Saya nanya, berapa kontrak lagi? 8 lah Insya Allah 8 kontrak? Iya, 16 paling tahun enggak. loh. 8 tahun maksud 4 kontrak. Oh, 4 kontrak. Kontrak suwi loh, Mbak. Soalnya anak saya ini loh yang kecil ini kan butuh biaya, sedangkan ayahnya ini lagi Sakit. sakit sih enggak, perekonomian ini lagi enggak Enggak pas, Nggak ekonominya stabil. enggak stabil. stabil. Kasihan dia butuh untuk dia pinter lagi gitu loh. Tapi komunikasi aman. Komunikasi enggak, udah enggak ada komunikasi. Sampai sama anaknya loh. Iya. Sama anaknya komunikasi aman. Jadi kalau ngasih duit langsung ke anaknya. Apa Eh, lewat bapaknya? Enggak. Ke anaknya. Anaknya. Langsung. Langsung. 12 tahun langsung uangnya kasih ke rekeningnya anaknya. Atau masih? Masih kadang bully Masih kadang bully. bulinya Bahkan suaminya sama rumahnya jauh, Jawa Barat. Jawa Barat. Bully Oh, bulinya dia. Adik bojo. Bukan adik bojo. Adik Eh, sampean. Mantan bule mantan. Loh, kok sampean baik sama? Iya, kalau Adik keluarga ipar. bule, Lah ya adik ipar. bukan bule. Bulenya mantan. Oh, buliknya mantan. Heeh. Iya. Moro tuwa Moro tua mantan. Punya adik. Heeh. Moro tuwa punya adik. Iya. Kok malah ke situ jalurnya? Ya seruat lah intinya. Pokoknya nitipnya ke situ. Nanti kalau anaknya sudah gede dikasih ke anaknya ya. Iya. Jadi nggak bisa 4. buka rekening sih. Iya masih 12. Nanti 17 baru bisa. 5 tahun lagi. Ya harus luar biasa ini lika-liku kehidupan. Iya. Ada pesan nggak? Sampai 48. Pesan buat teman-teman Eh, kira-kira apa? Buat teman-teman kalau emang ada niat untuk bekerja ke Hong Kong, yang penting dengan Bismillah ya. Rezeki itu nggak memandang umur ya, Allah ngasih. Kalau Allah emang kasih kita jalan untuk menyebut rezeki ke Hong Kong, walaupun umur alhamdulillah saya dapat, walaupun umur 48 ya, Percaya diri. percayalah, yakin Nah, ada jalan. ada jalan. Mantap. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.